Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita sehat dan tetap semangat. Baik, masih kita belajar tentang bilangan bulat. Pada pertemuan yang kali ini kita akan membahas beberapa operasi hitung. Tentu sudah kalian ketahui dan akan kita pelajari lebih lanjut. Sini yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan, yang ada perkalian, pembagian, dan pemangkatan. Namun pada video yang kedua ini hanya kita membahas penjumlahan dan pengurangan beserta sifat-sifatnya. Baik, kita lanjut pembahasan sebagai berikut. Baik, kita lihat sebelum kita bahas operasi hitung, maka kita terlebih dahulu membahas dulu sifat-sifat operasinya ya. Yang pertama ada sifat komutatif, yaitu pertukaran posisi ya, dimana di sini A ditambah B apakah sama dengan B tambah A, dan apakah ini berlaku. Misalnya di sini 7 ditambah dengan 3 apakah sama dengan 3 ditambah 7. Ini berapa nih? 7 tambah 3 10. Ini juga 10. Oh, ternyata ruas kiri dan kanan sama, maka ini berlaku hukum komutatif pada penjumlahan. Gimana dengan pengurangan? Apakah A dikurang B sama nilainya dengan B kurang A? Nah, kita lihat. Kita ambil angka yang sama, 7 dikurang 3. Apakah sama dengan 3 dikurang 7? 7 kurang 3 berapa? 4. 3 dikurang 7. 3, ini utan 7 bayar 3, sisa min 4. Maka ini tidak sama. Maka ini tidak berlaku di hukum komutatif pada pengurangan. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut lagi. Gimana sifat yang kedua? Oh, sifat yang kedua ini adalah asosiatif atau pengelompokan bilangan. Ini ada A ditambah B dalam kurung tambah C, A ditambah B tambah C. Nah, sekarang kita ambil angka lagi ya. Misalnya 8 ditambah 2 tambah 5. Nah, ini nanti membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal yang kalau misalnya bisa dikelompokkan. Ini sama, dan saya kurungnya 2 ditambah 5, ini juga dikurung. Nah, sekarang apakah sama? 8 tambah 2 itu adalah 10 ditambah dengan 5. Sini 8 ditambah 7. Ini dapat 15. Oh, ternyata di dalam asosiatif pada penjumlahan itu juga berlaku. Nah, apakah juga di pengurangan berlaku? Kita lihat lagi. Langsung ya. Misalnya 8 dikurang 2 dikurang 5. Apakah sama hasilnya di sebelah kiri dan kanan? Setelah kita kelompokkan. Nah, kita kurung sini. Di sini juga kita kurung. Sekarang kita lihat. 8 kurang 2 berapa? Pasti 6. Buka kurung ya. Ini 8 minus tetap. Kita selesaikan dalam kurung. 2 dikurang 5. Berarti dalam kurung minus 3. Nah, disinilah ada angka yang sama ya muncul ini. Nah, ini kalau minus ketemu dengan minus, itu ada menjadi positif. Sehingga menjadi 6 kurang 5 adalah 1. Ini menjadi positif. 8 ditambah 3 adalah 11. Ternyata di dalam asosiatif pengurangan itu tidak berlaku. Tidak berlaku asosiatif. Nah, di sini ada catatannya sebelum kita lanjut. Catatan sedikit terkait dengan perkalian positif dengan negatif, negatif dengan negatif. Nah, ini ada rumusnya ya. Positif dikalikan dengan negatif itu menghasilkan negatif. Contoh, 2 dikali min 3 hasilnya adalah minus 6. Ini minus 6 negatif. Lagi negatif dikalikan dengan negatif. Gimana hasilnya? Pasti positif. Contoh lagi. 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, itu perkalian. Gimana Pak kalau misalnya pembagian? Nah, sama. Positif dibagi dengan negatif juga menghasilkan negatif. Nah, contoh lagi. 2 dibagi dengan min 2 hasilnya min 1. Negatif bertemu dengan negatif.
maka pasti positif. Mudah ya. Oke. Min 2 dibagi min 2 hasilnya 1. Ya, ini penting diingat ya. Ini nanti membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal terkait dengan operasi hitung dan penjumlahan pengurangan. Baik, kita lihat coba sifat apa yang ketiga ini. Yang ketiga sifat identitas. Identitas dari penjumlahan itu adalah 0. Bilangan apa saja yang dijumlahkan dengan 0 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Yang mana itu? Misalnya 8 ditambah dengan 0. Hasilnya berapa? 8. Ini tidak berubah nilainya. Yang mana lagi? Minus 8 ditambah dengan 0. Tetap minus 8. Saya kira begitu ya. Itu sifat yang ketiga yang membantu kita menyelesaikan soal-soal berikutnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan. Baik, kita lihat bahas soal-soal sebagai berikut. Coba kita ingat kembali bagaimana melakukan penjumlahan pada bilangan bulat. Yang pertama di sini ada 8 ditambah 4. Ini sebenarnya bisa dilangsung ya, tapi kita coba gunakan garis bilangan. Saya mulai di angka 8. Angka 8 semakin ke kanan semakin besar. 11, 12, dan 13 misalnya. Kita start dari 8. Kita disuruh melangkah ke kanan 4 langkah. Jadi sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. Ini gampang. Kita sudah belajar di SD tentang garis bilangan. Jadi kalau sudah paham bisa dilangsung sebenarnya. Kita lihat dulu soal yang kedua. Seperti ini. 7 ditambah dengan min 10. Ingat catatan tadi ya. Ini bisa dijadikan positif bertemu dengan negatif. Itu jadi minus. Maka 7 kurang 10. Hasilnya adalah min 3. Utan 10 bayar 3. 7 sama dengan min 3. Ya, kira-kira begitu ya. Bisa dimengerti saya kira. Ya anak-anakku sekalian kita lanjut. Sekarang gimana nih? Min 5 ditambah dengan 2. Utang 5 bayar 2. Ya pasti misalnya kalau garis bilangan di sini min 5, di sini sampingnya kanan ada min 4, di sini min 3, di sini min 2, min 1, pasti di sini min 6. Positif negatif 5 itu disuruh ke kanan 2 langkah. Berarti di sini dia. Min 3, 1, 2. Utang 5 bayar 2, berarti lagi min 3. Ya, mudah ya. Sekarang min 4 ditambah 2 lagi. Ini juga mudah. Langsung saja ini min 4 boleh di ini dengan ini berarti minus. Utan 4 utan lagi 2 berarti utangnya semakin banyak. Minus 6. Min 4 kurang 2 minus 6. Soal berikutnya. Ini ada 3 angka. Saya kira mudah ini. Min 5 ditambah dengan 2. Utang 5 bayar 2. Kalau misalnya kita tulis ini min 3 lagi. Ditambah dengan 2. Bisa dikelompokkan nih. Bisa dikelompokkan boleh. Tambah 2. Berarti hasilnya utang 3 bayar 2 adalah minus 1. Saya kira mudah ya. Di penjumlahan. Intinya di sini ya kita harus belajar kembali garis bilangan. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Sekarang kita kembali kita mengingat lagi bagaimana melakukan pengurangan. Yang pertama ini ada ini nomor 1 ya. 5 dikurang 8. 5 dikurang 8 berarti langsung ya. Bisa garis bilangan boleh. Ini garis bilangannya. Angka 5. Ya. Di sini pasti 4. Di sini ada 3. Sini ada 2, sini ada 1, sini ada 0 ya, min 1, min 2, sini ada min 3. Kita 5 ya, 5 melangkah ke kiri sebanyak 8 kali. Ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya min 3. Oke. 5 kurang 8 adalah min 3. Ini pengurangan ya. Gampang ya.
Nah sekarang ini bisa di konsep ingat tadi catatan ini bisa menjadi 7 ditambah min 3. 7 dikurang dalam kurung min 3 ini bisa menjadi positif. Karena negatif bertemu negatif adalah positif, maka ini menjadi 10. Oke, lanjut. Ini lagi. Mana nih? Minus 2 dikurang 7. Utang 2, utang lagi 7. Berarti semakin banyak utangnya. Berarti min 9. Gampang ya. Oke, gimana? Oh, ini juga. Oh, sama ini soal yang keempat, yang ketiga. Jelas utang 5, utang 8. Berarti minus 5 ditambah minus 8. Ini justru bisa dirubah menjadi min 5 ditambah dengan min 8. Semakin banyak minusnya, maka min 13. Boleh digambar garis bilangan. Oke, itu ya. Sekira itu tadi soal pengurangan. Baik, kita lihat lagi soal berikutnya. Sekarang kita lihat masih soal penjumlahan dan pengurangan. Hitunglah hasil penjumlahan berikut. Nah, soal seperti ini ada 3 angka ya, besar. Untuk memudahkan kita ini bisa dijadikan kelompok ya, bisa asosiatif. Ini bisa menjadi, ini bisa digabung dengan ini. Karena di sini digabung, ingat kita akan mencari angka 10 ya, 100, 1000 ya, dan lain-lain. Nah, ini kan bisa menjadi 386 ditambah dengan 114. Ini bisa dikurung. Kurang, ini tidak berubah tanda ya. 345. Ini bisa menjadi 386 tambah 114. Ini 4 tambah 6, 10. Terus 0, 41. Ini bisa menjadi 500. Dikurang 345. Ini untuk pengelompokan ya. Akhirnya menjadi nilainya ada 155. Oke, mudah ya. Saya kira itu soal seperti ini. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Ini ada soal, ini ada dalam kurung kurawal, ada kurung biasa. Biasa juga itu ada dalam kurung siku. Nah, untuk memudahkan soal seperti ini, kita selesaikan dulu yang ada dalam kurung biasa atau kurung kurawal. Ini 7 langsung ya. Tambah, ini bisa menjadi kurung kurawal. 11, ini bisa 11 positif ketemu negatif, itu adalah minus ya. Kurung biasanya hilang. Ini min 7 ditambah 8. Ini minus ketemu dengan minus, itu jadi positif 4. Jadi kurung kurawal. Sehingga min 7, kita buka kurung di sini. 11 kurang 5 itu adalah 6. Positif 6 ya. Ini positif. Kurang, kita selesaikan dulu. Min 7 ya, utang 7 bagi 8 adalah positif 1. Ya, 1 ditambah 4 ya, ini 1 tambah 4 berarti ada 5. Min 7 ditambah 6, boleh kita tulis, kita keluarkan dulu di kurung. Ini negatif ketemu positif menjadi minus 5. Hasilnya utang 7 bayar 6 itu lagi min 1. Min 1 ditambah min 5 itu adalah negatif 6. Sekira begitu, ya ini mudah ya. Yang penting kita sudah menguasai hasil-hasil perkalian negatif dengan positif. Insyaallah dengan mudah kita bisa menyelesaikan soal-soal seperti ini. Coba kita lihat lagi soal berikutnya. Kita lihat soal yang berikutnya. Mungkin ada soal terakhir. Suhu di tempat A 26 derajat Celcius. Ini seperti soal cerita ini. Di tempat B adalah min 7 derajat Celcius. Di tempat C adalah 30 derajat. Dan di tempat D adalah 12 derajat Celcius di bawah 0. Berarti tempat D itu di bawah 0. Itu minus 12 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah di tempat A diukur berdasarkan tempat D. Kalau begitu, sini A dikurang D. A tadi 26 derajat Celcius dikurang dalam kurung, karena ini ada tandanya sama maka dikurung. Sehingga menjadi 26 ditambah dengan 12 derajat Celcius. Hasilnya ada 38 derajat Celcius. Itu kalau kita gambarkan ya, seperti ini. Sini ada A, 26 derajat. Di sini ada D,
min 12. Nah, ini diukur dari sini. Hasilnya adalah 38 derajat Celcius. Oke, kira-kira begitu ya. Kita lanjut. Sekarang bagian B, tempat D diukur berdasarkan tempat B. Nah, kalau begitu di sini ada D dikurang B. D-nya berapa? D-nya itu ada tadi min 12 derajat Celcius dikurang B itu min 7. Nah, ini positif lagi ketemu dengan negatif menjadi positif. Ditambah ya. Mudah. Ini berapa? Min 5 derajat Celcius. Oke. Kita lanjut soal bagian C. Bagian C, tempat A diukur berdasarkan tempat C. Berarti sini ada A dikurang C. A berapa? A 26 derajat Celcius dikurang C 32 derajat Celcius. Nah, ini hasilnya 26 dikurang 32 adalah minus 16, masih berutang ini. Oke, kira-kira begitu. Soalnya mudah dan sudah semua terjawab. Saya berharap anak-anakku sekalian lebih banyak lagi membaca dan belajar. Saya kira cukup materi kita hari ini. Dan insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas perkalian dan pembagian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi amal jariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.